Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, salawat and salam always dedicated to all prophets, especially Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to his followers, and his family at the judgment day. Okay, my fellow student, how are you? Kaifa halukum ya syabab? Mudah-mudahan kabar kalian dalam keadaan baik. Karena di dalam School from Home kali ini kita akan membahas tentang plant tissues atau dengan jaringan tumbuhan. Oke, gimana kalian sudah siap? Baik, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan kita bahas hari ini adalah tentang jaringan tumbuhan atau plant tissues. Baik, for an overview of the types of plant tissues, dari ikhtisar yang akan kita bahas hari ini adalah tentang jaringan tumbuhan, di mana jaringan tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem, yang dimana sel-selnya akan melakukan pembelahan. Kemudian jaringan permanen atau jaringan dewasa, yang dimana sel-selnya dalam tahap diferensiasi, yaitu kita tahap pembelah tapi melakukan diferensiasi. Nah, kemudian jaringan permanen itu dibagi menjadi dua, jaringan permanen sederhana atau disebut dengan simple permanent tissues, ya, di mana komposisi jaringannya itu dimiliki oleh satu sel yang sejenis yang sama yang membentuk dalam fungsi yang sama. Lalu ada jaringan permanen kompleks, di mana terdiri atas jaringan yang tidak hanya terdiri atas satu sel dan memiliki fungsi sel yang berbeda. Dan jaringan kompleks dibagi menjadi dua, yaitu xilem dan phloem. Xilem yaitu ada pembuluh kayunya, xilem vessel, dan trachea. Lalu pada phloem ada pembuluh tapis dengan seed tubes dan sel pendamping atau sebagai companion cells. Nanti kita akan bahas. Nah, lalu pada yang jaringan permanen sederhana atau simple permanent tissues itu kita bagi menjadi tiga, yaitu jaringan parenchyme, collenchyme, dan sclerenchyme. Baik, kita akan coba bahas satu-satu. Kita coba dengan jaringan meristem. Apa itu sebenarnya jaringan meristem atau meristematic tissues? Ya, meristematic tissues is undifferentiated tissues. Jadi jaringan meristem itu tidak terdiferensiasi, dia hanya melakukan pembelahan saja, atau disebut dengan jaringan embrio. Selnya sangat kecil. The cells are very small, spherical or polygonal in shape. Ya, dapat kalian lihat, dia bentuknya poligonal, ya. Dan beberapa juga tertutup dari beberapa sel ya, jadi lebih renggang. So meristematic tissues contain actively dividing cells that result in formation of other tissues. An example, seperti jaringan pembuluh, vascular, kemudian jaringan kulit, dermal, dan jaringan dasar, sebenarnya ground tissues. Nah, mereka juga memiliki namanya totipotensi karena melakukan pembelahan. Lalu meristematik, ya, coba kalian lihat diagramnya, dia diambil dari foto mikroskop, ya. Jadi menurut letaknya, jaringan meristematik itu dibagi menjadi tiga tempat, ya. Ada meristem apikal, ada meristem lateral, dan intercalar, ya. Kalau apical meristem tissues is found in buds and growing tips of plant, jadi ada di ujung batang, and growing tips of plant, jadi ada di ujung akar dan di ujung batang. Dan umumnya it generally makes plants grow taller or longer. Ini yang membuat, karena dia melakukan pembelahan, ini membuat tumbuhan itu tinggi, ya, tinggi dan memanjang. Kemudian pada lateral meristematic tissues is make plant grow thicker, semakin menebal. Jadi kalau jaringan meristem lateral itu tumbuhnya atau membuat tanaman itu menjadi lebih tebal, ya. Because the lateral meristem occurs is wood and plant.
The example lateral meristem tissues include the vascular cambium. Jadi, contohnya adalah cambium, jadi membuat penebalan pada batang. Ya. And the result in the ring of C increase, jadi seperti ada lingkaran tahun, nah cambium itulah yang menentukannya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Masih di jaringan meristem atau meristematic tissues. Nah, ini adalah salah satu dari contoh akar ya, ujung akar. Nah, ini adalah ujung akar. Ya, ujung akar. The meristematic tissues is found in root tips, ya, di ujung akar. And this is where roots are growing and where dividing cell are produced. Ya, so the micrograph image and the portrait. Jadi dapat kalian lihat di sini ada ujung akar ya. Di ujung akar. Nah, di ujungnya ini terdapat namanya jaringan meristem. Nah, ini tudung akar. Apa fungsi tudung akar? Untuk melindungi jaringan meristem tadi. Setelah melakukan pembelahan, jaringan meristem juga dilindungi oleh namanya tudung akar. Ya. Untuk lebih jelasnya kita bisa nanti dilihat di video ya. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Jadi setelah ada jaringan meristem, maka tumbuhan juga memiliki namanya jaringan permanen. Ya, permanen. This is the matter shell are incapable of cell divisions. So it is important that each tissue type you can understand where it is located, di mana lokasinya, kemudian kunci structural features-nya, how this relative function memiliki kesamaan fungsi gitu ya. Nah, jadi untuk permanent tissues itu dibagi menjadi tadi apa? Dua. Oke, baik. Permanent tissues yang sederhana atau simple permanent tissues and complex permanent tissues. Ya, dibagi menjadi dua. Apa saja selain dari epidermis yang simple permanent tissues itu antara lain parenchyma, parenchyma, sclerenchyma. Ya, lalu juga dengan ground tissues atau jaringan dasar. Ya, ground tissues. Nah, untuk yang kompleks itu ada jaringan pembuluh ya, disebutnya vascular tissues, yaitu xylem dan phloem. Xylem dan phloem. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Kita akan lihat dulu ke jaringan parenchyma. Baik, parenchyma atau sel parenchyma, dapat kalian lihat di sini ya, jaringan parenchyma itu dengan jaringan dasar itu memiliki ruang antar sel ya, lihat ada ruang antar sel. Sel-selnya besar, ini bukan sel, ini vakuolanya besar. Ya, karena fungsinya nanti untuk menyimpan makanan. So the parenchyma tissues form the majority of stems and root. Jadi umumnya mereka terdapat di batang dan di akar. As well as a fruit like tomatoes, juga ada di buah-buahan yang lembut kulitnya ya, seperti tomat, kemudian anggur gitu ya. It is the most common type of ground tissues. Ini adalah hal yang paling umum dari bentukan dari jaringan dasar. Jaringan dasar tumbuhan is the most common type of ground tissues. Parenchyma tissues is responsible for the storage of nutrients. Jadi dia bertanggung jawab untuk menyimpan cadangan makanan dari daun hasil fotosintesis ke seluruh tumbuhan. Ini ada di jaringan parenchyma. Nah, kalau ingin kalian melihat struktur dan fungsinya, mungkin bisa kalian lihat dalam tabel berikutnya. Ada structure and function-nya, di mana sel dinding selnya tipis, gitu ya. Karena kenapa? Karena ini untuk melakukan difusinya lebih mudah. Ya, keluar masuk makanan, keluar masuk cairannya, antar sel itu lebih mudah. Kemudian ada jeda atau renggang antara space gitu ya, between cells itu besar gitu ya. Kenapa? Karena ini untuk melakukan difusi, kemudian untuk pertukaran gas, gitu ya. Karena parenchyma tidak terlalu padat jaringan selnya. Kemudian parenchyma cell have a large central vacuole. Jadi vakuolanya itu besar. Ya, sel parenchyma itu memiliki vakuola yang besar. Kenapa? Karena ini untuk memungkinkan allow the cell to store and regulate ions, waste product, and water, and also function in providing support. Jadi fungsi dari parenchyma untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian parenchyma, specialized parenchyma cells as chlorenchyma found in plant leaves contain chloroplast. Nah, jadi di dalam parenchyma juga ada yang namanya chlorenchyma, ya, yang mengandung yang namanya chloroplast, zat hijau daun. Ini yang memfungsikan untuk fotosintesis ya.
bertanggung jawab untuk fotosintesis dan penyimpanan cadangan makanan berupa tepung, starch. Kemudian some parenchyma cell retain the ability to divide. Jadi ini memungkinkan sel itu mengganti sel-sel yang rusak. Ya. Ini adalah prosedur jaringan dasar dari parenchyma. Baik. Kemudian kita punya parenchyma. Oke. Parenchyma ya seperti ini jaringannya. Ya. Agak sedikit tebal sel-selnya. So the parenchyma is a simple permanent tissues. Jadi ini merupakan jaringan dasar, ya. Jaringan sederhana pada permanent tissues. The typical found in shoot and leaf of plant. Ada di akar, juga ada di batang, di daun. So the parenchyma cells are thin walled by the corners of the cell wall are thick with cellulosa. Jadi umumnya karakternya itu tipis, namun agak menebal karena ada kandungan selulosa. Jadi fungsinya adalah untuk memberikan kekuatan jaringan supaya tumbuhan itu mampu tumbuh. Ya. So the particular in growing shoots and leaves due to the thicket core. So the cells are tightly packaged and have fewer intercellular space. Jadi jaringannya agak padat. Ya, jaringannya agak padat. Jadi itu memungkinkan tidak akan terjadi pengeluaran yang berlebihan pada batang, daun, atau akarnya. Nah, kemudian bisa kalian lihat struktur dan fungsinya di sini ya untuk sel parenchyma. Spherical, oval, and polygonal. Ya, spherical, oval, and polygonal. Jadi bentuknya poligonal, ada oval gitu ya. In shape with no intercellular space. Jadi tidak ada renggang atau tidak antar sel. Dan ini memungkinkan untuk menyokong tumbuhan gitu ya. Jadi seperti misalnya ada angin ya, provide mechanical strength, jadi dia tidak rubuh, tidak patah gitu ya. Salah satu strukturnya corner cell wall are thick with cellulose and pectin deposit. Jadi ada pektin, ada selulosa yang memungkinkan batang itu ketika digoyang oleh angin, diterpa oleh angin tidak mengalami kerusakan. Baik. Oke, tadi ada parenchyma, nah ada sclerenchyma. Nah, ini sclerenchyma ini yang strukturnya dewasa gitu ya, atau sebelumnya jaringan dewasa dari simple permanent tissues. Nah, bentuknya seperti ini. Oke. So, sclerenchyma is a simple permanent tissues, of course. It is the supporting tissues in plant. Ya, ini adalah jaringan yang menyokong tumbuhan. Ya, ini sebenarnya jaringan penyokong. Kalau kalian lihat di buku di halaman 182 sampai 184, kalian lihat fungsinya, kalian lihat bentuk strukturnya, bahwasanya sclerenchyma adalah jaringan penyokong, gitu ya. This is making the plant hard and stiff. Ini membuat tumbuhan itu memiliki kekuatan, gitu ya, hard. So the two types of sclerenchyma cells like fibers and sclerid. Jadi ada serat dan sclerid namanya. Nah, untuk fibersnya, sclerenchyma fibers itu memiliki bentuk yang panjang ya, dan memiliki lapisan lignin ya, di selnya. Ini memungkinkan ya, untuk memungkinkan atau menyediakan bagaimana tumbuhan itu mampu mengalami kekuatan sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan yang mungkin ada terpana yang kencang segala macam gitu ya. Nah, kemudian ada sclerate. Oke, bentuk sclerate ya, seperti ini sclerate. Or specialized sclerenchyma cell with thickness mengalami penebalan. High lignified walls in pits running through the walls. This for the soft tissues of pears and guavas. Contohnya ada di buah pir dan jambu biji ya, jambu biji, dan terutama penebalan pada biji kacang gitu ya. Contohnya adalah seperti ini. Jadi dia mengalami penuaan gitu ya. Nah, kalau untuk strukturnya kalian bisa lihat di sini contohnya, di dalam tabelnya strukturnya dan fungsinya. Umumnya banyak sel-sel yang mati gitu ya. Cell dead cell have lignin secondary cell wall gitu ya, memiliki pertumbuhan sekunder gitu kan.
This is to provide mechanical strength and structural support. The lignin provides a wire-like string, jadi fiber itu namanya a wire-like string to prevent from tearing too easily. Jadi tidak mudah untuk patah, putus gitu ya. Then sclerate have strong walls which fill nearly the entire column of the cell. Provide the hardness of fruits like pears, and then this structure are used to protect the other cells. So this is the other important source of fiber are grass, rumput-rumputan gitu ya. Kemudian memiliki komponen yang sangat penting seperti di cherry, buah plum, dan buah pear. Nah, okay, just a note, The sclerotic tissues is important component in fabric such as like jute and hamster fibers are the important component of rope and mattress because their ability to withstand high loads. Fibers found in jute are used for the processing tekstil, ya, pembuatan pakaian. Jadi prinsipnya bahwa komponen selulosa ini digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Baik, itu tadi the simple permanent tissues. Jadi sebelum kita masuk ke epidermis sebagai jaringan pelindung, kita ke permanent tissues as the complex permanent tissues. Jadi jaringan permanen kompleks. Cuma ada dua, xilem dan phloem. Kita coba lihat satu-satu. Okay. We will know the exam of the complex permanent tissues. Remember, the difference between simple and the complex permanent tissues is that simple permanent tissues are made up of cells in the same type, whereas complex permanent tissues are made. Jadi bedanya antara simple permanent tissues atau jaringan permanen sederhana dengan jaringan permanen kompleks adalah tipe selnya. Selnya yang yang menyusunnya sejenis kalau yang di sederhana. Kalau yang di jaringan vascular atau di jaringan kompleksnya itu lebih rumit atau komponennya tidak dalam satu jenis sel saja. Okay. So the xylem has dual function of supporting the plants. Jadi memiliki dua fungsi, yaitu menyokong tumbuhan and transporting water and dissolved mineral salts from the roots to the stem and the leaves. Jadi punya dua fungsi. Xylem memiliki dua fungsi, yaitu menyokong tegaknya tumbuhan, lalu mentransport air dan mineral, terutama mineral garam, dari akar ke batang dan daun. Kalau untuk daun terutama untuk fotosintesis. This is made up of vessels. Jadi ada terdiri atas pembuluh, kemudian trachea, kemudian fibers and parenchyma cells. Jadi pembuluh ini, this vessel and trachea are non-living material, jadi bukan sel yang pendewasaan. Gitu. Sel dewasa. Umumnya dia padat, di atas lapisan lignin, karena dia akan melakukan transport air dan mineralnya sangat kencang sekali, jadi dia harus membutuhkan lapisan dinding yang sangat tebal. Ya. Okay. Kemudian masih dalam xylem, ini adalah foto figure gambar dari jaringan pembuluh xilem, ya, yang memiliki jaringan yang tebal. Kenapa? Jaringan kayu disebut dengan xylem vessels are composed of a long chain of straight elongated tube that cell known as the vessel element. Jadi ini adalah elemen di mana dinding selnya atau fungsi dari xylem itu memiliki ketebalan sehingga fungsi dari transportasinya berjalan dengan baik. Ya. Nah, mungkin struktur xylem sekalian dari di sini, struktur selnya panjang, kemudian di atas sel yang mati. Dia memiliki sitoplasma, lalu dia tebal, dindingnya tebal. Kemudian memiliki lapisan lignin sehingga lebih tebal. Kemudian ada pit itu seperti lubang kecil di dinding selnya. Fungsinya untuk apa? Untuk terjadi transport antar sel. Ini disebut dengan plasmodesmata. Ya, nanti kita akan lihat gambarnya. Baik, dulu ada phloem. Okay, phloem tissue is the living tissues responsible for transporting organic. Jadi umumnya tetap melakukan pembelahan, is living tissues that responsible for transporting organic nutrients
as produced during photosynthesis, mainly as the carbohydrates sucrose. Ini jadi phloem adalah fungsinya untuk mengangkut zat hasil fotosintesis. Ya, mengangkut zat hasil fotosintesis. So the phloem tissues is made up the following major of the type of apa saja yang menyusunnya, yaitu sheath element atau pembuluh tapis. Maksud dengan phloem ini memiliki pembuluh tapis. Apa itu? They are conducting cell which transport sucrose. Jadi yang menyebabkan supaya tepung-tepung itu hasil dari sukrosa karbohidrat itu tidak jatuh langsung menuju ke akar gitu, karena adanya gravitasi bumi. Jadi dia ada seperti saringan, namanya elemen sheath. Ya, elemen sheath. Dia akan menyaring supaya tidak jatuh langsung menuju ke akar gitu ya. Nah, ini ada atas parenkim selnya juga. Kemudian ada sel pendamping yang namanya companion cell atau sel pendamping. Are associated with parenchyma cells and control the activities of sheath elements. Since the latter have no nuclei, tidak memiliki nukleus, companion cell are responsible for providing energy. Jadi sel pendamping ini fungsinya untuk menyediakan energi, karena di dalamnya ada mitokondria dan ribosom. Ya, untuk sheath element to allow the transport of sucrose. Jadi yang membuat supaya karbohidrat atau sukrosa tadi itu bisa ditransfer gitu ya. Jadi fungsi dari sel pendamping adalah untuk menyediakan energi. So the companion cells play an important role in leading sheath tube with sucrose produced during the photosynthesis. Jadi memiliki fungsi yang penting, gitu ya. Fungsi yang penting untuk supaya sukrosa karbohidrat hasil fotosintesis mampu untuk ditransfer ke seluruh batang, gitu ya, seluruh tubuh tumbuhan. Baik, secara strukturnya bisa kalian lihat di sini ada tabelnya ya. Untuk the companion cells ada sheath tubes atau sheath elements. So the companion cell is contain large number of ribosome and mitochondria. Ya, memiliki ribosom dan mitokondria. Fungsinya untuk agar organel ini terpenuhi energinya. Kemudian has many plasmodesmata, punya plasmodesmata atau koneksi antar sel, gitu ya. Nah, jadi supaya transfer sukrosnya juga lebih baik. Lalu ada pembuluh tapis, ini yang menjadikan si phloem tadi. Kalau tadi xilem pembuluh kayu, kalau phloem namanya pembuluh tapis. Oke. Kita lihat. Oke, this is the vascular tissues. Ini adalah jaringan pembuluh. Jadi kalau si xilem dan phloem tadi sebagai jaringan permanen kompleks, ketika disatukan akan menjadi namanya vascular tissues. Ini adalah bentuknya. Oke, xilem agak sedikit ke stele atau di silinder pusat, di tengah gitu ya. Lalu dipisahkan oleh cambium. Ya, ini contoh dari dikotil. Lalu ada phloem. Nah, phloem di sebelah luarnya, bagian luarnya, dekat dengan endodermis gitu ya. Endodermis. Jadi memisahkan antara xilem dan phloem adalah cambium. Kita sebut dengan jaringan tadi parenkim. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sudah selesai pertemuan kita untuk saat ini. Sebelumnya saya akan berikan tadi video tentang plant tissues. Okay, maybe you can enjoy it. Tissues. We all know that plants are also living beings like us. They respire, prepare food, and have unlimited growth throughout life. So, how do they perform all these functions? Plants are composed of three major organ groups: roots, stems, and leaves. These organs are made up of various tissues that perform these functions. Large number of specialized cells together form a tissue. Plant tissues are characterized and classified according to their structure and function. The two basic types are the meristematic and permanent tissues. Let us first look at the meristematic tissue. It is the meristematic tissues that help in the growth of a plant, as they have the ability to divide themselves.
Their cells are similar, generally small, enclosed within thin walls and a cubicle. Depending on the region they are present in, meristematic tissues are classified as apical, lateral, and intercalary. The tissue that helps increase the length of the stem and the root is the apical meristem. It is located at the tips of stems and roots. Which tissue then helps in increasing the diameter of the plant body? It is a lateral meristem located at the lateral position of the stem or the root. How then do the leaves and the branches grow? It is the intercalary meristem that facilitates the growth of leaves and branches. In grass, these generate the parts removed by the grazing herbivores. It is located at the base of the nodes, internodes, and on leaf bases. We now know how a plant develops its roots, stem, leaves, and branches. Now, let's find out which type of tissues help plants to obtain necessary nutrition and support. It is the permanent tissues that help in transport, preparation of food, and provide support for the plants. Permanent tissues are none other than meristematic tissues that mature and become differentiated to form different types of tissues. Based on the similarity of the cells, permanent tissues are classified into simple, permanent, and complex permanent tissues. Simple permanent tissue is called simple tissue because it is composed of similar types of cells that have a common origin and function. Based on the function, they are further classified into parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. The parenchyma tissues are oval-shaped cells with thin cell walls and have extensive spaces between the cells. They aid in photosynthesis, storage, and also help aquatic plants to float. They are composed of living cells found in roots, stems, leaves, and flowers. The collenchyma tissues are composed of living, elongated cells. They provide elasticity, mechanical support, and tensile strength to the plant body. They are found mainly in the cortex of stems and leaves. The sclerenchyma tissues are dead cells having extremely thick cell walls containing lignin. They protect the plants. This tissue is present in stems, leaves, and in the hard covering of seeds and nuts. We'll now move on to the second type of permanent tissue, the complex permanent tissues. As the name indicates, complex permanent tissues consist of more than one type of cell. They are classified into xylem and phloem. Xylem is a complex tissue consisting of tracheids, vessels, xylem parenchyma, and xylem fibers. It transports water and minerals as raw materials from the roots to the other plant parts. Phloem consists of sieve tubes, companion cells, phloem fiber, and phloem parenchyma, which transports prepared food from leaves to the other parts of the plant. In conclusion, we have seen and understood the plant tissues, their types, subclassifications, and their functions. Things to remember: plant tissues are basically classified into meristematic and permanent tissues. Meristematic tissues divide throughout their life and promote plant growth. Permanent tissues are divided from meristematic tissues and facilitate transport, preparation of food, and provide support to plants. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mengerti tentang jaringan tumbuhan. Bisa kalian pelajari lagi di buku kalian ya, di halaman 180 sampai 184 tentang jaringan tumbuhan. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.
Ya, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.